Saya semakin yakin kalau sepertinya mustahil kalau ada seseorang yang bisa menyelamatkan kita di luar daripada Yesus. Jadi, kepercayaan mana lagi yang menceritakan atau yang menunjukkan bahwa ada salah satu pribadi daripada Tuhan sendiri yang rela untuk membayar semuanya. Dia membayar kesalahan manusia berdasarkan dirinya sendiri. Nah, Yesus mati menunjukkan bahwa memang upah daripada dosa itu adalah kematian. Dan ini yang terus-menerus diceritakan sepanjang perjanjian lama. Makanya ada korban bakaran menunjukkan apa? Kalau mau tidak dosa, harus ada yang mati. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Gilgal Podcast bersama dengan aku kembali, Revi Halim, di mana hari ini kita akan belajar banyak kembali dari narasumber kita, sehingga kita bisa semakin berpengetahuan, semakin berhikmat, dan semakin siap untuk menjadi berkat kemanapun kita pergi. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah tim pastoral dari IFGF Bandung, dan beliau merupakan seorang pengajar yang luar biasa. Saya juga belajar banyak sekali dari beliau. Dan hari ini mari kita sambut narasumber kita, yaitu Pastor Philemon Karis. Halo Pastor Phil, apa kabar? Thank you for having me, Revi. Thank you loh udah jauh-jauh dari Bandung tadi. Senang bisa ada di sini bareng-bareng. Ya, senang juga. Aku suka ikutin kayak programnya Pastor Philemon juga kan, Cutting Edge Academy ya. Yes. Luar biasa banget. Dengan setia dan hampir lulus ya. Iya, sedikit lagi lulus, harapannya semua PR-nya bisa terselesaikan. Kalau Pastor Philemon berarti mulai Cutting Edge ini udah lama juga ya? Jadi memang saya pada saat itu mungkin sekitar 2 tahun yang lalu memang diberikan tanggung jawab juga oleh Pastor Sam, gembala senior saya, untuk bisa mendirikan atau memulai suatu bentuk Bible course sebenarnya untuk jemaat awam. Jadi memang kita pada saat itu berpikir bahwa ada begitu banyak orang yang rindu atau ingin belajar, mungkin saya sebut katanya kadang ini menjadi kata yang besar, belajar teologi atau belajar lebih dalam tentang Alkitab. Dan pada saat itu ya kita mencoba untuk bisa buat Bible course tersebut. Awalnya adalah untuk jemaat kita sendiri, tetapi ya ternyata ada begitu banyak orang yang butuh untuk belajar Alkitab meskipun mungkin mereka tidak bisa belajar secara full time student. Jadi mungkin ya sekitar 2 tahun yang lalu saya memulai ini bersama-sama dengan tim, bersama-sama dengan Pastor Sam juga, dan senang juga Revi bisa ikut join bersama dengan teman-teman dari Gilgal juga. Iya, aku belajar banyak loh. Aku terbantu banget. Jadi kalau teman-teman ada yang penasaran, pengen belajar teologi juga, bisa mampir juga ya ke Cutting Edge Academy. Milik IFGF dan Pastor Philemon. Thank you so much. Nah, kalau Pastor Philemon mungkin sebelum kita bahas lebih banyak yang mungkin soal teologi, kita belajar-belajar yang lebih dalam. Aku juga penasaran ya Pastor Philemon, kenapa awal bisa ikut Tuhan, percaya sama Tuhan? Apakah dari awal gitu, mungkin dari keluarga atau mungkin ada something yang happen? Ya, jadi mungkin sedikit latar belakang tentang saya. Saya adalah pastor's kid, so I'm a pastor's kid. Oh, oke. Jadi ayah saya itu sudah menjadi seorang pendeta, dan dulu mungkin kalau lebih tepat ayah saya banyak terlibat di church planting. Jadi saya sejak kecil memang sudah ada dalam dunia pelayanan. Jadi selalu bantu-bantu papa untuk bisa setting ruang ibadah, karena kita kan church plant pada saat itu, menyewa di satu tempat, set up, tear down. Jadi ya mungkin dari sejak kecil memang sudah ada dalam lingkungan gereja yang tanpa disadari ternyata saya pribadi juga tumbuh jadi orang yang suka dalam dunia pelayanan. Jadi saya ingat waktu itu ketika ada di dalam sekolah menengah atas ataupun dalam masa-masa kuliah, setiap kali diajak untuk bisa ikut terlibat dalam kegiatan apapun tuh saya selalu pilihnya itu kegiatan spiritual. Baik itu youth camp atau baik itu ibadah untuk mahasiswa, mahasiswi, saya terlibat dalam pelayanan di dalam gereja. Sampai suatu ketika ya gembala senior saya menyadari hal itu, karena memang ayah saya juga ikut melayani di dalam IFGF Bandung. Beliau menyadari hal itu dan kemudian beliau tawarkan, mau nggak untuk coba terlibat secara penuh waktu dalam kegiatan melayani itu seperti apa, selama 1 tahun setidaknya. And then ya setelah itu bisa putuskan apakah mau melanjutkan atau tidak. Dan kemudian saya berdoa, saya putuskan untuk coba, dan sisanya apa yang terjadi sampai sekarang begitu ya, the rest is history begitu. Jadi mungkin ya saya bisa katakan kenapa dulunya terlibat di dalam pelayanan, karena mungkin dari sejak kecil saya sudah ada dalam dunia pelayanan tersebut kali ya. Jadi saya secara tidak sadar juga menemukan passion saya di bidang tersebut. Gitu. Jadi mulai involved di dalam gereja, mulai involved di dalam pelayanan, dan ya lewat dunia tersebut ya akhirnya bisa
enjoy di dalam melakukan pelayanan-pelayanan yang ada. Nah kalau misalnya aku nontonin kan kayak Pastor Philemon ngajar seperti itu kan mungkin bagus, ngerti teologi dalam. Nah pernah gak sih di tengah perjalanan ini tuh mempertanyakan juga apakah Tuhan beneran ada atau enggak? Dan habis itu kalau misalnya ada pun kan ada banyak nih ya dewa-dewa lain. Memang sih kita kan dari kecil mungkin Kristen ya diajarin Tuhan Yesus. Pernah gak? Betul. Kayak bertanya juga kenapa saya harus percaya sama Tuhan Yesus nih dan bukan yang lain, kan banyak yang menawarkan dewa-dewa lain. Opsi-opsi lain juga gitu ya. Kalau saya mungkin bisa jawab jujur, saya meluangkan waktu sekitar kurang lebih 1 tahun untuk bisa belajar Alkitab di Portland Bible College untuk bisa mendalami pemahaman tentang teologi juga. Dan ketika saya belajar mengenai hal tersebut, saya semakin yakin kalau sepertinya mustahil kalau ada seseorang yang bisa menyelamatkan kita di luar daripada Yesus. Jadi kalau ditanyakan apakah pernah dalam perjalanannya mempertanyakan mungkin kepercayaan lain, mungkin pernah, tetapi mungkin karena saya juga sudah tumbuh kecil dari keluarga Kristen, itu tidak membuat saya goyah mungkin. Atau itu saya belum pernah ada dalam satu kondisi bagaimana betul-betul mempertanyakan dalam kondisi goyah gitu. Kan mungkin ada 2 sifat yang mempertanyakan ya. Mungkin kita mempertanyakan hanya sekedar penasaran, tetapi kita tahu apa iman kepercayaan kita. Itu saya pernah alami, tentunya penasaran dengan pengajaran yang lain, penasaran untuk bisa menemukan jawaban kenapa pada akhirnya saya yakin dengan apa yang saya percayai gitu. Jadi saya sudah pegang dulu beliefs-nya sebelum saya cari tahu gitu. Tetapi ya kalau saya boleh jujur, saya nggak pernah ada dalam posisi di mana saya cari karena saya nggak punya kepercayaan saya, atau saya nggak pegang dulu beliefs-nya, saya cari baru saya mendapatkan hal tersebut gitu. Jadi mempertanyakan pernah, tetapi goyah mungkin saya bisa katakan ya selama perjalanan saya ikut melayani di dalam Tuhan juga ya saya tidak pernah mengalami kondisi seperti itu. Gitu. Kalau Pastor Philemon kan tadi sempat mengatakan bagaimana Pastor Philemon nih yakin sekali Tuhan Yesus nih ya satu-satunya jalan keselamatan nih. Kenapa bisa yakin nih Tuhan Yesus gitu, dan kenapa mungkin dewa lain ini kenapa nggak bisa menyelamatkan seperti Tuhan Yesus menyelamatkan? Betul, karena kalau kita bisa membahas sedikit mengenai hal ini, kita kan kalau berbicara mengenai keselamatan dan tidak selamat biasanya kita akan bersinggungan dengan isu dosa atau standarnya Tuhan itu seperti apa. Dan biasanya pemahaman kita adalah supaya kita bisa selamat kita harus masuk dalam standarnya atau kita bisa melewati standarnya, lolos ujian begitu. Betul. Mungkin itu kan seperti itu. Nah menurut saya adalah ketika kita mengerti bahwa standar yang kita kejar itu adalah standarnya Tuhan, sehingga mungkin dengan mudah kita bisa katakan bahwa kalau manusia coba capai standarnya Tuhan sudah pasti mustahil, karena kita ciptaan. Yang tentukan standarnya adalah penciptanya. Di mana-mana dalam kalau bisa diilustrasikan segala sesuatu yang sifatnya barang ciptaan, kalau dibiarkan dengan kekuatan si ciptaan tersebut, pasti tidak bisa sepenuhnya mengerti pencipta maunya seperti apa, sepenuhnya mengerti standar pencipta seperti apa. Oleh sebab itu mungkin kalau saya nggak tahu boleh sebut merek atau tidak gitu di podcast ini, tapi ya beberapa brand daripada smartphone yang kita miliki harus selalu ada nomor seri yang berikutnya. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Untuk apa? Itu menunjukkan bahwa tanpa campur tangan dari si pencipta, tidak mungkin yang ciptaan ini bisa betul-betul sampai kepada standar yang ada di pikiran si pencipta. Dan kepercayaan mana lagi yang menceritakan atau yang menunjukkan bahwa ada salah satu pribadi daripada Tuhan sendiri yang rela untuk membayar semuanya. Dia membayar kesalahan manusia berdasarkan dirinya sendiri. Atau dia membayar untuk dirinya sendiri. Jadi mungkin singkatnya kalau saya bisa katakan kenapa saya bisa yakin, karena kita sedang berurusan dengan standar pencipta. Dan hanya satu iman kepercayaan yang menceritakan bahwa si pencipta tersebut yang bayar standarnya sendiri. Mungkin itu yang secara singkat saya bisa katakan kenapa pada akhirnya saya bisa yakin mengenai hal itu. Nggak ada agama lain yang menceritakan bahwa Tuhannya mati. Atau bahwa Tuhannya itu yang bayar sendiri. Hanya satu iman kepercayaannya, itu iman kepercayaan daripada kekristenan. Dan menurut saya pribadi satu pembeda itu saja itu sudah harusnya memberikan suatu nilai signifikan dalam bagaimana kita mempercayai iman kepercayaan kita. Gitu. Nah, tadi kan Pastor Philemon ada sempat mention tuh bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus kan mati nih. Mungkin di kepercayaan lain nih biasa nih nggak ada nih dewanya mati gitu kan. Betul. Tapi di kekristenan nih
Tuhannya mati. Nah, pertanyaan orang-orang kan kadang-kadang ya mungkin ada beberapa yang mengejek, wah Tuhan lu masa ada matinya gitu ya. Nah, tapi kenapa sih Tuhan Yesus harus mati buat dosa kita nih? Kenapa harus mati? Kalau Tuhan kan apakah dia bisa tinggal petikin jari aja semuanya selamat masuk surga? Kenapa harus mati dulu? Betul. Pertanyaannya teologis sekali ya. Kelihatan kayaknya ikutan cutting aja. Oh iya betul sekali. Iya benar, dipromosikan terus kita. Iya. Kenapa Yesus harus mati? Karena sekali lagi kita mengerti bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang adil. Dia tidak bisa kontradiksi dengan dirinya sendiri. Nah, Yesus mati menunjukkan bahwa memang upah daripada dosa itu adalah kematian. Dan ini yang terus-menerus diceritakan sepanjang perjanjian lama. Makanya ada korban bakaran menunjukkan apa? Kalau mau tidak dosa, harus ada yang mati. Nah, tetapi di perjanjian lama semuanya sifatnya adalah lembu domba karena menunjukkan adanya suatu korban yang tidak sempurna. Yesus mati untuk menunjukkan bahwa ini upah daripada dosa. Kenapa Yesus harus mati? Kenapa dia nggak hanya petikan jari saja? Itu menunjukkan bahwa kita memiliki Tuhan yang berintegritas. Dia yang bentuk aturannya, dia nggak bisa dengan secara mudah ubah aturannya. Kalau dia dengan mudah mengubah peraturannya, artinya kita menyembah Tuhan yang bisa berubah-berubah. Kita menyembah Tuhan yang nggak konstan. Kita harusnya ragu dengan Tuhan yang seperti itu. Dengan semudah itu ganti semuanya. Enggak. Tapi karena dia tidak berubah, makanya dia harus turun ke dunia dan bayar peraturannya sendiri. Bayar aturannya sendiri, karena manusia tidak mampu membayar aturan tersebut. Jadi kenapa Yesus tidak langsung petikan jari saja? Karena Yesus tidak berubah, dan itu yang menjadi Tuhannya kita. Lalu mungkin kalau ada mungkin kepercayaan lain berkata, oh kok Tuhannya mati? Gitu ya, seperti tadi yang ditanyakan. Tuhan kita tidak hanya mati, tapi dia juga bangkit. Jadi mungkin pertanyaannya adalah dia nggak kalah dengan maut, dia bangkit. Story-nya belum selesai. Tuhan mati udah gitu tidak ending langsung di situ begitu. Tapi justru ada begitu banyak bukti yang menunjukkan bahwa mustahil Tuhan itu tidak bangkit. Ada begitu banyak bukti yang menunjukkan bahwa mustahil kalau Yesus itu tidak bangkit. Contohnya apa? Bukti-buktinya gitu ya. Buktinya kalau kita mau berbicara secara fakta, sampai sekarang sudah mati ribuan tahun tidak ada yang pernah ketemukan jasadnya. Kalau kita boleh bertanya, sehebat apa sih murid-muridnya Yesus kalau mereka betul-betul mencuri dan menyembunyikan, sehebat apa sampai nggak bisa diketemukan? Itu yang pertama. Gitu. Dan yang kedua juga tunjukkan bahwa nggak ada yang menyangkal kalau Yesus itu tidak bangkit. Memang nggak ada yang bilang iya, tetapi tidak ada yang menyangkal bahwa ini bukti-buktinya kalau Yesus itu tidak bangkit. Tidak diketemukan sampai sekarang bukti-bukti yang menunjukkan kalau Yesus itu tidak bangkit. Bahkan di situ dikatakan ada penjaga Roma. Dengan mudah kalau Yesus tidak bangkit kan Roma bisa bilang. Enggak, memang betul-betul dicuri dan tunjukkan semua buktinya begitu. Tapi menurut saya bukti yang paling besar sebenarnya adalah lahirnya gereja. Kalau kita pikirkan, kalau memang betul Yesus tidak bangkit, ini semua bohongan. Ini semua rekayasa daripada murid-murid yang bahkan dikatakan mereka nelayan yang tidak pintar. Firman Tuhan berkata seperti itu. Andai kata mereka sangat pintar ternyata, dan bisa keluar dengan skenario yang luar biasa untuk mempertahankan kebohongan mereka bahwa Yesus itu bangkit dengan rekayasa apapun. Tetapi mungkin kita bisa berpikir seperti ini. Berapa lama sih orang bisa mempertahankan kebohongan? Betul. Ini kita sudah ribuan tahun, gereja masih ada. Dan bahkan saya suka dengan apa yang dikatakan oleh pada saat itu Gamaliel, salah satu anggota daripada Sanhedrin. Mereka berusaha menghentikan kesaksian para murid-murid yang terus-menerus berkata bahwa Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Di saat itu Gamaliel yang gak terlihat sebagai orang Kristen, dia adalah Sanhedrin, ya salah satu pemimpin agama di zaman itu. Gamaliel sendiri berkata seperti ini. Ketika menghadapi kesaksian daripada murid-muridnya, dia katakan bahwa biarkan saja mereka bersaksi. Karena kalau bukan dari Tuhan, itu akan mati dengan sendirinya. Tapi jangan kita larang mereka, jangan-jangan kita sedang melawan Tuhan. Kalau itu adalah suatu kebohongan, pasti akan hilang dengan sendirinya. Kita pun tahu sekarang, pasti kebenaran itu tidak bisa disembunyikan. Nah sekarang pertanyaannya, kebohongan macam apa yang setidaknya selama 2000 tahun berhasil disembunyikan? Menurut saya itu merupakan salah satu bukti yang paling kuat gitu. Petrus yang tadinya takut tiba-tiba jadi berani. Tiba-tiba jadi bisa berkhotbah, 3.000 orang selamat. Dan kalau kita mau hitung-hitungan ya, ada 11 murid daripada Yesus. Yudas mati gitu ya. 11 dari murid ini. Semuanya misalkan bohong. Satu tiba-tiba mati, tinggal 10. Gak apa-apa, bohong. Satu mati lagi, martir. 9, 8. Kira-kira
mereka berani bayar kebohongan itu sampai bayar harga nyawakah atau tidak. Jadi menurut saya justru perubahan daripada murid-murid Yesus dan keberanian mereka, dan sampai sekarang kita gereja yang lahir daripada semua iman kepercayaan yang bukan hanya percaya bahwa Yesus mati tapi Yesus juga bangkit, itu merupakan bukti paling kuat menurut saya bahwa betul ternyata Yesus itu bangkit. Jadi bukti salah satu terbesarnya adalah murid-murid bisa mati-matian mau cerita tentang kebangkitan Kristus kepada dunia, bahkan sampai ke kita ya hari ini ya. Dan sekali lagi, kalau kebenaran, kalau memang betul-betul benar, pasti akan muncul dengan sendirinya. Kalau memang betul-betul benar Yesus tidak bangkit, pasti akan muncul dengan sendirinya. Buktinya sampai sekarang tidak muncul hal itu. Wow. Nah, kalau kita baca Alkitab kan kata Tuhan Yesus kan, I am the way, the truth, the life. No one comes to the Father except through me kan. Jadi Tuhan Yesus bilang, aku nih bukan salah satu jalan dari banyak jalan, tapi aku nih satu-satunya jalan gitu kan. Kuncinya barang siapa percaya kan sama Yesus, dia mengalami keselamatan nih. Betul. Nah, beberapa pertanyaan yang orang-orang suka nanya, oke, tapi gimana kalau orang-orang yang mungkin di pedalaman gak pernah dengar tentang Yesus gitu kan. Nah mereka gimana dong? Apakah mereka jadinya gak diselamatkan gitu? Kalau itu jawabnya gimana ya biasanya? Betul. Dan kita memiliki satu course di Cutting Edge Academy yang satu course membahas hal ini saja. Dipromosiin gitu ya. Terus nih. Jadi semoga bisa saya singkat dengan menit-menit yang tersisa dari podcast ini. Tetapi firman Tuhan juga ada berkata seperti ini, bahwa setiap orang akan dihakimi berdasarkan firman yang mereka ketahui. Gitu. Dan ada bagian lain juga dalam firman Tuhan yang berkata bahwa sebenarnya dengan melihat ciptaan saja, manusia itu tidak punya pilihan untuk menyangkal Tuhan, atau tidak mungkin mereka tidak mengenal Tuhan lewat ciptaannya. Nah, kalau bisa saya jawab dengan singkat, menurut saya kita menyembah Tuhan yang adil, kita menyembah Tuhan yang Maha Penyayang juga. Bagaimana dengan orang-orang yang belum mendengarkan Kristus? Kita banyak mendengar kesaksian orang-orang yang bahkan belum pernah mendapatkan akses kepada Injil, mengenal Kristus melalui mimpi, melalui hal-hal yang ada di sekitar mereka. Mungkin mereka tidak bisa semengenal kita baca firman Tuhan, betul-betul tahu lahirnya kapan, lahir dalam pemerintahan apa, murid-muridnya siapa saja. Tetapi saya rasa adalah Tuhan bisa menyatakan dirinya juga melewati ciptaan. Dan setiap orang akan dihakimi berdasarkan firman yang mereka ketahui. Bahkan kita mungkin gak ngomong di zaman sekarang. Gimana dengan orang-orang di zaman perjanjian lama, bagaimana Yesus itu belum lahir? Betul. Belum ada nih satu-satunya jalan kepada Bapa tuh belum ada. Terus gimana dengan mereka? Karena banyak orang yang mati bahkan sebelum Yesus lahir gitu kan. Salah satu hal yang kita bisa mengerti juga adalah bahwa di orang-orang di zaman perjanjian lama, mereka memiliki iman itu yang melihat ke depan. Ada begitu banyak nubuatan tentang Yesus. Yesusnya belum ada nih. Tetapi ada firman-firman. Mereka gak tahu Yesus akan lahir dari anak darah Maria, keluarganya Yusuf di Yerusalem. Mereka memiliki bayangan yang abu-abu, gak clear, tidak sejelas kita sekarang. Tetapi mereka mengimani hal tersebut. Dan firman Tuhan berkata bahwa Abraham pun diperhitungkan kebenaran karena iman yang dia miliki. Bahkan dia belum disunat, jadi bukan hukum yang menyelamatkan dia. Kepercayaan dia terhadap firman pada saat itu yang dia miliki. Karena setiap orang akan dihakimi berdasarkan firman yang dia ketahui. Sehingga menurut saya mungkin polanya serupa. Setiap orang bahkan dengan ciptaan saja punya akses kepada Tuhan. Setiap orang oleh sebab itu, tetapi tetap itu yang menjadi tugas daripada kita kan, untuk bisa menyebarkan Injil. Tetapi menurut saya setiap orang akan dihakimi berdasarkan firman yang mereka ketahui. Tuhan bisa bekerja secara individual dengan cara yang tidak pernah kita pikirkan juga, melalui mimpi dan lain-lain sebagainya. Dan menurut saya tetap setiap orang akan diberikan pilihan untuk pada akhirnya berani mengimani kepada Yesus yang mungkin samar-samar mereka ketahui atau tidak, atau memilih untuk mengabaikan hal tersebut. Jadi hopefully itu bisa menjawab berdasarkan pola dan prinsipnya bagaimana dengan orang-orang yang mungkin gak betul-betul tahu ada Yesus itu seperti apa. Sangat menjawab sih, aku belajar banyak nih. Aku muncul satu pertanyaan lagi nih, agak penasaran juga. Kan Tuhan Yesus nih mungkin lahir kan di masa pemerintahan Roma ya, Kaisar Augustus, betul ya? Betul. Puji Tuhan udah belajar. Jadi kenapa harus pada masa pemerintahan Roma Kaisar Augustus ini, kenapa enggak misalnya zaman Abraham, zaman Daud gitu? Kenapa
apakah ada reason tertentu harus di momen itu gitu ya? Ya, mungkin saya bisa berikan jawabannya dengan salah satu bentuk perumpamaan yang Yesus juga ceritakan. Bagaimana diceritakan bahwa ada seorang pemilik kebun anggur mempercayakan kebun anggur kepada beberapa penggarap-penggarap kebun anggur. Ya. Dipercayakan kepada mereka untuk bisa dirawat. Nah, kalau dalam firman Tuhan kita melihat memang kebun anggur itu berbicara mengenai bangsa Israel biasanya atau umatnya Tuhan. Nah, kemudian dikatakan bahwa dipercayakan, tetapi ketika ada orang yang ingin mengambil kembali kebun anggur tersebut menjadi pemilik utama dari kebun anggur tersebut, penggarap-penggarap ini bunuh semuanya. Yeah. Justru bukannya mereka mengakui ini adalah miliknya siapa, tapi kemudian mereka bunuh semuanya sampai dikatakan bahwa anaknya akan dikirim, akan dibunuh terakhir, maka bapak yang akan datang dan kemudian menghabiskan para penggarap-penggarap itu. Jadi menurut saya kenapa Yesus harus lahirnya itu di masa itu? Menurut saya pribadi, untuk bisa menunjukkan bahwa memang kalau dipercayakan keselamatan kepada manusia saja tidak akan pernah bisa. Diizinkan bangsa Israel untuk bisa mengecewakan apa yang menjadi pesan daripada Tuhan, apa yang sebagai umat pilihannya Tuhan, sampai perlu Yesus hadir. Menurut saya itu menunjukkan bahwa memang manusia pun tidak bisa sepenuhnya bekerja sama dengan Tuhan menjadi penengah antara Tuhan dengan manusia. Diperlukan anaknya sendiri dan bahkan mereka pun membunuh anaknya. Sehingga kemudian diperlukan Tuhan sendiri yang hadir di situ. Jadi kenapa harus Yesus? Kenapa nggak di zaman Abraham dan di zaman-zaman sebelumnya? Untuk Tuhan, menurut saya Tuhan memberikan kesempatan untuk manusia bermitra. Ada Abraham, ada Musa, ada bangsa Israel, ada Raja Daud dan ada para raja-raja yang lain. Tuhan berbicara lewat nabi-nabi kepada bangsa Israel dan terbukti bahwa bangsa Israel yang seharusnya bisa menjadi penengah antara dunia dengan Tuhan tidak berhasil, barulah di situ Yesus hadir. Kalau dari awal langsung Yesus hadir, menurut saya mungkin ceritanya akan berbeda. Mungkin kita akan merasa bahwa saya juga bisa, kita juga bisa. Tetapi justru dengan kegagalan manusia, di situ kita bisa menangkap bahwa memang satu-satunya jalan menuju kehidupan hanya melalui Yesus saja. Wow. Dan juga berbicara banyak mengenai ada begitu banyak hal selama 400 tahun kesunyian bagaimana Tuhan mempersiapkan jalan sehingga Yesus bisa melayani dengan secara efektif. Jadi menurut saya memang sudah diperhitungkan setidaknya 4.000 tahun sebelum Yesus lahir ada begitu banyak kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada penggarap-penggarap yang dia pilih. Salah satunya adalah melalui bangsanya sendiri, bangsa Israel. Tapi justru kegagalan penggarap-penggarap tersebut membuka jalan kepada iman kita untuk bisa melihat bahwa memang harus Yesus. Memang tidak bisa manusia yang menjadi penengah, memang harus Yesus yang bisa menengahi. Itu pun kita bunuh, tetapi justru dengan kesalahan kita membunuh Yesus, Yesus bisa membayar dosa, Yesus bisa bangkit dan dia yang betul-betul menjadi penengah untuk seluruh umat manusia. Itu keren banget sih, bener mind blowing and very insightful. Thank you so much, Pastor Philemon. Puji Tuhan. Nah, jadi sisi kita yang pertama ini kita udah belajar banyak. Sebelum kita tutup, boleh nggak aku minta Pastor Philemon mungkin bisa memberikan satu pesan yang bisa diambil buat audiens kita hari ini. Oke, ada banyak pesan yang ada di dalam pikiran saya, tetapi mungkin satu hal yang kita bisa hidupi bersama-sama adalah untuk bisa betul-betul menghargai bahwa puji Tuhan, Yesus turun dan mau membayar dosa setiap daripada kita. Karena sudah terbukti bahwa manusia tidak mampu, Yesuslah yang turun, hanya dia yang bisa membayar seluruh dosa daripada umat manusia. Harusnya itu akan menggerakkan kita untuk kita juga bisa menceritakan kasih Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sayang sekali kalau anugerah keselamatan yang besar ini yang bukan hanya gratis karena cuma-cuma, enggak, tetapi gratis karena kita tidak bisa bayar. Sayang sekali kalau itu hanya berhenti dalam kehidupan kita. Mari kita ceritakan kepada orang-orang yang di sekitar kita, sehingga mereka pun bisa mendapatkan anugerah keselamatan yang sama seperti yang kita sudah miliki. Yes. Itu aja mungkin. Wow, itu luar biasa banget. Jadi benar ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita manusia bisa nyamatin diri sendiri, Tuhan Yesus gak perlu datang. Tapi Tuhan Yesus datang karena kita manusia semuanya sudah tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kita butuh juru selamat dan juru selamatnya hanyalah satu, yaitu Yesus Kristus yang udah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Sehingga barang siapa percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Maka itu jangan lupa ceritakan juga kepada keluarga, kepada teman tentang kebaikan Tuhan sehingga banyak orang yang bisa diselamatkan.
Oke, itu aja untuk sesi kita hari ini. Saya berharap kita semua diberkati. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe, bunyikan tombol lonceng, sehingga setiap kali ada konten baru, teman-teman bisa mengetahuinya, bisa mengikutinya, dan diberkati olehnya. Itu saja untuk video kali ini. God bless you and see you next time. Bye-bye. Oke. Jadi banyak orang yang sebenarnya menjadi gay itu biasanya kurang figur ayah. Oke. Jadi selaras begitu gendernya. Nah, tetapi ya mungkin bagaimana dengan orang yang seperti itu? Ia dapatkan figur orang tua yang sempurna tersebut dari Tuhan. Ya. Yang saya ingin tunjukkan juga adalah sebenarnya it's the same sin. Dosanya sama. Sehingga antidotnya atau cara mengobatinya juga sama. Pulihkan dulu pribadi, baru kita urusi perilakunya. Ya. Gitu. Karena perilaku akan mengikuti apa yang menjadi gambar diri orang tersebut. Jadi gambar dirinya dulu. Betul. Identitasnya dulu. Kasih yang kurang dia dapatkan sebelumnya, itu dulu yang dipenuhi oleh kasihnya Tuhan terlebih dahulu. Ya. Baru dari situ bertahap untuk bagaimana caranya dia hidup.